Ratu duduk di antara Tristan dan Syahera. Di ruang tamu, mereka berkumpul menunggu keluarga yang lainnya tiba. Haruna sedang membuat susu coklat hangat untuk Kiara. Sampai saat ini, ia masih ingat minuman kesukaan Kiara. Entah, apakah minuman kesukaan gadis kecil itu masih sama seperti dulu atau sudah berubah. Ia membawa segelas susu coklat hangat, es jeruk, dan kopi susu untuk Tristan. "Diminum sayang," ucap Haruna. "Terima kasih Mah," jawab Ratu dengan canggung. Ia masih belum terbiasa memanggil Haruna dengan sebutan Mama. "Pah, tolong telepon Raja. Suruh dia pulang karena kita akan makan siang bersama hari ini. Sebentar lagi Vivi dan Yuka datang." "Tidak enak kalau mereka harus menunggu Raja," ucap Haruna. "Oke. Papa telepon Raja dulu." Tristan pergi ke teras untuk menelepon. Sejak mengetahui Ratu adalah Kiara, mereka tidak ada yang mengingat hubungan asmara antara gadis itu dengan Raja. Ratu merasa seperti itu lebih baik. Dalam hati, gadis itu berdoa. Semoga saja, mereka semua tidak mengungkit hubungan percintaan antara dirinya dan Raja. Ia mungkin tidak bisa menahan rasa sedihnya jika harus membahas hal itu. Setengah jam kemudian, terdengar suara mobil yang datang. Mobil Christian dan Jeffrey datang bersamaan. Mereka memarkir mobilnya sembarangan di halaman rumah Tristan. Kiara. "Di mana Kiara?" tanya Vivi. Dia adalah orang pertama yang sangat dekat dengan Kiara saat mereka tinggal bersama Kamal. Ia berlari ke dalam rumah dengan mata berkaca-kaca. Vivi sangat bahagia saat ditelepon oleh Haruna yang memberitahukan bahwa Kiara selamat dari kecelakaan bus. Ia berhenti berlari saat melihat Ratu bangun dan berdiri menatapnya. Vivi menunjuk Kiara sambil menatap Haruna. Mulutnya keluh untuk bertanya, sehingga ia menggunakan isyarat. Haruna mengerti maksud adiknya. Ia mengangguk, membenarkan bahwa yang ditunjuk olehnya adalah Kiara. Gadis kecil yang dulu selalu bersamanya saat Haruna bekerja. Gadis kecil yang sangat disayanginya melebihi seorang adik. Kia, masih ingat sama tante?" tanya Vivi sambil melangkah menghampiri Ratu. Gadis itu menggeleng pelan dengan rasa tak enak hati. Ratu harus mengatakan kejujuran, meski itu terasa pahit bagi mereka. Ingatannya tentang masa lalu sebelum kecelakaan, ia tidak mengingatnya sama sekali. Namun, tidak ada dari mereka yang meragukan identitas Kiara. Mereka yakin, gadis bernama Ratu itu benar-benar Kiara. "Tidak apa-apa. Jangan merasa tidak enak hati. Kamu masih hidup saja, tante sangat bahagia." Vivi memeluk erat Kiara. Ia menangis terseduh-seduh, terharu dan bahagia karena bisa bertemu kembali dengan Kiara. Saat melihat Christian, Ratu bergumam, "Om ganteng." Semua orang terdiam beberapa saat, kemudian senyum lebar menghias bibir semua yang ada di sana. "Jadi iri sama Kak Kris?" Kiara masih ingat dengan panggilan sayangnya pada Kak Kris, goda Haruna. Tawa membahana di ruang tamu. Ratu hanya refleks bergumam, tapi ternyata gumaman itu memang panggilan ia pada Christian. Mereka semua semakin yakin 100% bahwa gadis itu adalah Kiara kecil mereka. "Nah, kalau itu, Tante Yuka. Orang yang ada di foto bersama kamu dan Raja," tunjuk Haruna pada Yuka. Yuka tersenyum lalu memeluknya. "Selamat datang kembali sayang." Ia mengecup kening Kiara. Hari ini adalah hari paling bahagia. Sejak mereka kehilangan Kiara, ada sesuatu yang kurang dalam hidup mereka. Kini, semua terasa lengkap kembali. Sambil menunggu Raja datang, mereka bercengkerama di ruang keluarga. Gadis yang belum lama ini kehilangan ayah angkatnya, kini tiba-tiba dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayanginya. Kehangatan keluarga Isa membuat Ratu terus meneteskan air mata haru. Tuhan selalu memiliki rencana yang indah untuk hambanya. Dalam semalam, hidupku yang kesepian telah berubah. Aku memiliki keluarga besar yang sangat menyayangiku. Terima kasih Tuhan. Selamat siang semua. Suara Marcel menginterupsi perbincangan mereka. Semuanya menjawab Marcel bersamaan. Selamat siang Sel. Raja mana? Tanya Tristan. Ada Om. Sedang parkir mobil dulu, jawab Marcel. Raja mengajak Aji dan Marcel untuk menemaninya pulang ke rumah. Namun, Aji ada janji makan siang bersama kekasihnya.
Akhirnya, Marcel yang notabene masih single, terpaksa ditarik untuk ikut makan siang di rumah raja. Karena raja sudah datang, kita langsung ke ruang makan saja. Biar raja menyusul nanti, ucap Haruna. Mereka pun pergi ke ruang makan. Jihan, Nova, dan Syahira duduk berdampingan. Yuka dan Christian, Jeffrey dan Vivi, Tristan dan Haruna. Tinggal mereka bertiga, Ratu, Raja, dan Marcel. Ada 3 kursi yang tersisa. Ratu dan Raja duduk, menyisakan 1 kursi di tengah untuk Marcel. Syahira baru sadar saat melihat wajah Raja dan Ratu yang seolah enggan untuk saling menatap. Kak Raja menyukai Bu Ratu, tapi dia, kakak kami, Kiara. Kasihan sekali mereka. Mama sama papa sadar tidak ya? Tanya gadis itu dalam hati. Ia menyantap makan siang sambil sesekali melirik ke arah Kiara dan Raja. Syahira menghela napas berat. Syasha, kenapa sayang? Apa ada masalah? Tanya Yuka yang duduk di sampingnya. Ia mendengar helaan napas gadis itu. Tidak ada apa-apa tante. Perut Syasha kembung, jawab Syahira. Ia mencari alasan. Tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah makan siang, mereka satu persatu pulang ke rumah mereka. Raja sudah berpamitan pada Haruna untuk kembali ke kantor, tapi Haruna melarangnya pergi. Marcel kembali ke kantor seorang diri. Syahira, Haruna, dan Tristan sedang tidur siang. Raja duduk termenung di dalam kamarnya. Sementara Kiara, ia sedang melihat-lihat kamarnya. Di dalam kamar itu, banyak sekali foto-foto masa kecilnya. Ia tersenyum menatap foto itu. Pantas saja, Papa Deki dan Mama Sofia tidak memiliki foto masa kecilku. Ternyata, di sini foto itu berada. Mama tidak banyak berubah, dia masih secantik dulu, gumam Ratu. Merasa puas melihat-lihat foto, Ratu pergi ke halaman belakang. Duduk bersandar di bawah pohon mangga. Halaman belakang rumah Tristan lumayan luas. Ratu mengedarkan pandangan sampai tatapannya berhenti di jendela kamar raja. Pria itu berdiri di dekat jendela, menatap lurus ke wajah Ratu. Mereka saling pandang cukup lama. Keduanya merasakan sakit yang sama. Sama-sama patah hati. Butiran bening meluncur mulus di kedua pipinya. Ia memalingkan wajahnya, tidak ingin pria itu melihat air matanya. Walaupun Ratu berpaling, tapi gerakan bahunya yang turun naik, dapat dibaca oleh Raja. Pria itu tahu kalau Ratu sedang menangis diam-diam. Ia merasa sakit melihat gadis itu menangis dan ia tidak bisa menghiburnya. Raja mengepalkan kedua tangannya dengan kuat. Ingin sekali ia berteriak, meluapkan amarah yang merasuk di dalam dadanya. Ratu menyeka air matanya menggunakan punggung tangan. Ia harus bisa melewati kepahitan itu. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengembuskan dengan kuat. Berharap dadanya yang terasa sesak itu bisa kembali normal. Namun, sia-sia belaka. Ia tetap merasa sesak. Untuk kedua kalinya, mereka mengalami hal itu. Patah hati untuk yang kedua kali dengan orang yang sama. Raja tidak sanggup lagi, ia menarik tirai jendela dan menutupnya rapat-rapat. Ratu berbaring di kamarnya. Bukan kamar di rumah Tristan, tapi kamar di rumahnya sendiri. Ia pergi diam-diam dari rumah Tristan. Sudah jam makan malam, ia merasa lapar. Malas untuk melakukan pekerjaan apa-apa, Ratu memilih memesan makanan dari luar. Setengah jam kemudian, bel rumahnya berbunyi. Ting tong. Tunggu sebentar, sahut Ratu. Ia mengikat rambutnya lalu keluar dari kamar. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu. Matanya membulat, itu bukan pengantar makanan melainkan Raja. Boleh aku masuk Kak, ucap Raja dengan canggung. Ia biasa memanggil sayang pada gadis itu. Tiba-tiba harus memanggilnya kakak. Raja belum terbiasa. Ratu membuka pintu lebar, mempersilakan Raja masuk. Aku disuruh membawakan makan malam untuk kakak. Mama mencari tadi. Raja memberikan bungkusan berisi boks makanan. Terima kasih. Aku sedang memesan makanan dari resto, ucap Ratu. Ia mengambil boks dari tangan Raja. Kau baik-baik saja? Tanya Raja. Ia tak tahan untuk tidak peduli. Aku baik-baik saja. Memangnya aku kenapa? Pertanyaan yang aneh, jawab Ratu. Aku senang kalau kau baik-baik saja. Tapi, aku tidak. Aku tidak baik-baik saja, ujar Raja.
Ia menatap wajah ratu dengan tatapan sendu. Gadis itu merasa sesak mendengar pengakuan raja. Haruskah ia juga menjawab, dirinya baik-baik saja, tapi hatinya hancur? Tidak. Ratu tidak bisa melakukan itu. Kau harus menerimanya. Kita kakak beradik sekarang, itu kenyataan. Jadi, terimalah kenyataannya, kata ratu. Kata-kata itu sangat bertentangan dengan isi hatinya saat ini. Ting tong. Sepertinya pengantar makanan. Ratu menaruh makanan dari ibunya di atas meja. Ia membuka pintu. Dua orang berdiri di depan pintu. Satu pengantar makanan dan yang satu lagi adalah mantan istrinya Danang. Ratu membayar makanannya lalu mempersilakan wanita itu masuk. Ratu pergi ke dapur untuk menyimpan makanannya, sekaligus ia membuat teh untuk tamunya. Dua cangkir teh telah tersaji di meja. Satu cangkir untuk raja dan satu cangkir untuk Tracy. Saya Tracy. Saya adalah... Saya masih ingat. Istrinya Mas Danang kan, ucap ratu. Silakan diminum tehnya. Raja hanya memperhatikan mereka berdua. Penasaran, kenapa mantan istrinya Danang datang menemui ratu. Ia bersiap melindungi gadis itu karena khawatir dengan kedatangan wanita yang bernama Tracy. Terima kasih karena sudah menerima kedatangan saya. Maksud saya ke sini karena saya ingin meminta tolong kepada Anda. Tracy bicara sambil memainkan jari. Mirip dengan yang dilakukan ratu saat merasa gugup. Ratu tahu, wanita di depannya ini sedang gugup. Perlu keberanian untuk menemui orang yang dianggap duri dalam sebuah hubungan rumah tangga. Tracy memberanikan diri menemui ratu demi orang yang dicintainya. Minta tolong apa? Tanya ratu sambil mengernyitkan dahi. Tiba-tiba dimintai tolong oleh Tracy, membuat gadis itu bingung. Mas Danang, dia sedang sakit, ucap Tracy dengan bibir bergetar. Suaranya seolah tertahan. Seperti ada beban berat yang mengimpit dadanya. Dia sakit? Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula, Anda adalah istrinya. Seharusnya, Anda membawa dia ke rumah sakit, bukan menemui saya. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit seseorang, jawab ratu panjang lebar. Ia semakin tidak mengerti arah pembicaraan Tracy. Pertolongan apa yang bisa dilakukan oleh ratu? Kenapa dia minta tolong kepada ratu bukan ke dokter? Raja diam saja. Mencoba mengerti lebih dalam, apa yang diinginkan Tracy dari ratu. Mendengar nama Danang saja, hatinya sudah cemburu. Saya dan dia, kami tidak kembali bersama. Dia tinggal di apartemen di Semarang demi putri kami. Saat ini dia sakit, itu karena dia merindukanmu. Dia terus memanggil namamu. Setiap kali ia membuka mata, selalu namamu yang disebut. Tolong, temui dia sekali saja. Saya mohon. Saya tidak bisa melihatnya tersiksa seperti itu. Tracy turun dari kursi dan bersujud memohon kepada ratu. Raja dan ratu tersentak melihat wanita itu tiba-tiba bersujud di lantai. Ratu segera bangun dan menarik pundak Tracy. Tolong, jangan seperti ini. Bangunlah. Ratu membantu wanita itu untuk bangun. Anda begitu mencintai Mas Danang. Kenapa Anda justru meminta saya menemuinya? Apa tidak masalah jika saya menemuinya? Tanya ratu. Melihat orang yang kita cintai bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Asalkan dia bisa bahagia, saya rela melakukan apapun, jawab Tracy. Pengorbanan Tracy membuat raja tersadar. Ucapan wanita itu membuatnya berpikir untuk tidak lagi bersikap egois. Ia tidak bisa melepaskan ratu, tapi melihat gadis itu baik-baik saja, seharusnya itu sudah cukup bagi raja. Baiklah, jika memang itu keinginanmu. Aku akan pergi menjenguknya, demi Anda, bukan demi Mas Danang. Ratu menyanggupi permintaan Tracy. Karena keadaannya darurat, ia tidak akan menggunakan mobil. Saya akan pesan tiket pesawat malam ini. Semoga saja masih ada penerbangan dengan tujuan ke sana. Biar aku antar kalian. Aku akan memesan tiketnya, ucap raja. Ia harus menjaga ratu. Walaupun ia sudah bukan kekasihnya lagi, tapi ia punya kewajiban melindungi kakaknya. Ini adalah apartemen Mas Danang. Biasanya dia tinggal sendirian, tapi karena sedang sakit, ada seorang tetangga yang menemaninya. Ting tong. Tracy menekan bel. Seorang pemuda membukakan pintu untuk mereka. Dia berusia kurang lebih 15 tahunan.
Dia biasa meminta Danang mengajarkan beberapa mata pelajaran. Saat Danang sakit, ibu dari pemuda itu menyuruhnya untuk merawat guru privatnya. "Hai Alvino." "Pak Danang ada kan?" tanya Tracy kepada pemuda bernama Alvino itu. "Ada tante. Tadi habis minum obat," jawab Alvino. "Silakan masuk." "Terima kasih." Tracy mengajak Ratu dan Raja untuk masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Seperti biasanya, jika Tracy datang, maka Alvino akan pulang ke apartemennya. "Mas Raja, saya bawa Ratu ke kamar Mas Danang dulu, tidak apa-apa kan?" "Silakan. Saya tunggu di sini," jawab Raja. Tracy membuka pintu kamar Danang. Pria itu terbaring lemah dengan wajah pucat pasi. Mereka melangkah mendekati tempat tidur Danang. Berdiri di samping tempat tidur, menatap iba pada sosok yang tergolek tak berdaya itu. "Saya akan meninggalkan Anda Bu Ratu." Tracy keluar dari kamar. "Mas Danang? Apa Mas sedang tidur? Bisakah kita bicara?" tanya Ratu dengan suara pelan. Ia duduk di tepi ranjang dengan posisi menghadap ke arah Danang. Pria itu membuka mata perlahan-lahan. Bibirnya bergerak lemah. "Ratu, benarkah ini kamu?" Suara Danang sangat pelan. Namun, Ratu dapat mengerti ucapan Danang dari gerakan bibirnya. "Iya Mas. Ini aku." Dengan susah payah, ia mencoba untuk bangun. Ratu membantu Danang bangun dan duduk. Pria itu memeluk Ratu dengan erat. "Aku sangat merindukanmu. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Ratu terpaku dalam pelukannya. Ia tidak membalas pelukan Danang, karena ia tidak mau memberi harapan palsu untuk pria itu. Ia hanya diam mendengarkan semua kata-kata penuh kerinduan dari Danang. Ia datang hanya karena permintaan Tracy. Tidak ada niat sama sekali untuk kembali bersama Danang. Meskipun, Ratu tidak bisa bersama Raja. Namun, ia juga tidak akan kembali kepada Danang. Ada wanita lain yang memiliki cinta tulus untuk Danang. Tidak seperti dirinya yang dulu bersama Danang karena terpaksa. Perasaannya kepada Danang tidak berubah, ia hanya menganggap laki-laki itu sebagai teman.